Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Ya, jam kedua udah istirahat tadi? Udah makan semua? Ada yang belum makan? Ya nanti pulang makan lagi. Makan siang. Oke, hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau absen dulu. Dan coba tanya dulu deh. Masuk semua? Ada nggak masuk? Siapa? Fauzan. Kenapa Fauzan? Satu doang. Fauzan sakit. Seperti biasa, sama-sama kita mengawali dengan membaca surat pendek. Surat pendek yang kita baca, surat Al-Zalzalah. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Shadaqallahul azim. Oke, kita masih di bab yang sama. Kemarin pertemuan pertama kemarin tentang bab ini menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, kemarin kita sudah membaca satu surat, ya, surat Al-Isra ayat 23. Yaitu tentang bagaimana seorang anak harus menghormati kepada kedua orang tuanya. Ada istilah, bahkan ini ada sebuah gambar. Sebenarnya gambar ini dituangkan dalam sebuah hadis. Ridho Allah sama dengan ridho orang tua. Nah, makanya dalam hadisnya, hadis riwayat Tabrani, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pula pada kemurkaan keduanya. Ada yang ingin menanggapi tentang gambar ini atau tentang hadis ini? Maksudnya bagaimana kira-kira? Ya, silakan, Andika. Kalau orang tua ngeridoin kita buat ngelakuin ini, nanti Allah juga memperlancar usaha kita. Tapi kalau orang tua larang atau murka karena suatu alasan yang mana kita perbuat, Allah juga bakalan murka sama kita. Waduh, luar biasa. Kurangan. Atau ada yang mau menanggapi lagi? Jadi kalau kita mau tahu hari ini Allah sedang marah sama kita, Allah sedang baik sama kita, kita cukup lihat orang tua aja. Ya. Kalau hari ini orang tua kita sedang marah sama kita, berarti Allah sedang marah. Ya, sedang sebel. Atau sebaliknya, kalau orang tua hari ini senang sama kita, senang itu bahasa Arabnya istilahnya ridho. Ya, senang dengan kita, berarti Allah sedang senang kepada kita. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua hari ini adalah ada 3 poin nih. Ya, ada 3 poin.
Ya, tolong dipahami. Yang pertama, setelah membaca surat Luqman ayat 14. Ya, terjemahannya, dan kemudian kita berdiskusi. Ya, siswa mengimani berbuat baik dan hormat patuh kepada kedua orang tua adalah sebagai perintah agama. Kemudian setelah melihat tayangan video, kita nanti bisa menguraikan manfaat perilaku berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mensimulasikan ya cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini kita lihat suratnya, dilihat. Ya, ini adalah surat apa tadi? Surat Luqman ayat 14. Yuk, baca sama-sama sekali lagi. Bareng-bareng. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali ilayyal masir. Nah, kita lihat artinya. Ya, artinya dan kami perintahkan kepada manusia kita nih berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Itu disebutin dalam Al-Qur'an, orang tua ibu bapak yang telah mengandungnya, ibunya tentunya, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, kita dikandung sama ibu kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. 9 bulan lama itu. Ya. Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, bayinya makin gede, makin besar sampai 9 bulan. Dan kemudian setelah itu menyapihnya, udah lahir kemudian disusuin sampai 2 tahun maksimal. Ya, menyapihnya dalam 2 tahun. Oleh karena itu yang demikian tadi, orang tua sudah mengandung, merawat, ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak. Setelah kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat, ya, juga bersyukur kepada orang tua. Hanya kepadakulah kembali. Coba, ya, tadi Bapak sudah kirim di GF-nya. Coba, kamu silakan. Apa kira-kira pendapatmu tentang ayat ini? Silakan di GF-nya kamu bisa lihat. Sekarang udah ada tadi. Bapak udah kirim yang pertama. Coba silakan. Yang barusan ditulis. Ya. Ini itu perintah kita untuk berbuat baik berbakti kepada orang tua. Ya, perintah Kepada orang tua. berbakti kepada kedua orang tua. Itu tadi tulisannya udah dibuat. Nanti bisa ditambah ya? Iya. Bisa ditambah. Ya, Andika. Ini pendapatku itu harus bersyukur pada kedua orang tua kita, yaitu ibu dan bapak kita, dan khususnya kepada ibu yang telah mengandung dengan keadaan lemah dan menyapih atau menyusui sama 2 tahun, dan hanya kepada Allah kita kembali. Nah, ya. Ya, itu kalau kita buat kesimpulan bisa seperti itu, atau mau kesimpulan yang dengan kata-kata kamu bebas ya. Ya, jadi buat kesimpulan itu setidaknya ada di tulisan. Kamu boleh menambahi atau kira-kira yang penting yang mana silakan. Ya, itu yang pertama. Ya, nanti bisa kamu tambahin lagi karena ini GF, bisa ditambahin, bisa dikurangin ya. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ya, nanti setelah kita melihat video ini, setidaknya ini kamu bisa menguraikan manfaat berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Ini ada sebuah kisah.
kisah seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kisah ini cukup terkenal, namanya kisah Uwais Al-Qarni. Baca nggak? Uwais ini adalah seorang pemuda yang ada penyakit yang namanya penyakit sopak. Sopak itu tubuhnya tuh belang-belang karena memang di Arab sana kan panas. Ya, dia sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Nah, makna Uwais, dia beli anak sapi sehingga sapinya jadi besar biar Uwais bisa gendong ibunya. Menempuh perjalanan yang sulit untuk menuju ke Mekah untuk memenuhi keinginan ibunya. Coba silakan berikan kesimpulan. Ya, atau urutan-urutan apa yang barusan kamu pahami barusan dari kisah. Hormat sama patuh kepada kedua orang tua, terutama ibu. Manfaatnya? Manfaatnya kita bisa dapat ridho Allah. Dapat ridho Allah. Masih ada tambahannya? Belum. Ya, manfaatnya kita mendapatkan ridho Allah. Apa? Manfaatnya kita berbakti kepada kedua orang tua, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala yang besar. Ridho Allah tadi udah. Selalu dalam lindungan Allah. Doanya mustajabah. Ya. Selain kita mendapatkan ridho Allah, kita mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Wah, mendapatkan derajat tertinggi di surga. Doa. Sekarang selanjutnya kamu bisa lihat di buku ya tentang kisah sukses anak tukang cuci baju. Ya, silakan dibaca dulu, dibaca. Silakan dibaca tentang kisah sukses anak tukang cuci baju. Ya, ini kan sebuah naskah, cerita. Nah, tugas kita adalah kita bisa mensimulasikan ya bagaimana kita cara hormat dan patuh pada kedua orang tua. Bisa dari atau bersumber dari kisah. Boleh kamu ngambil kisahnya dari ini. Nanti kamu tugas berkelompok, boleh 3 orang, boleh 4 orang, boleh 5 orang. Tugasnya adalah kalau memang naskahnya dari sini, kamu bisa buat naskah dramanya. Atau pakai kisah yang lain. Silahkan. Kisah tentang apa? Yang pertama apa tadi? Uwais Al-Qarni, boleh. Atau kisah-kisah yang lain, silahkan. Kalau pakai cerita yang fiksi, yang hayalan juga boleh. Tapi semuanya mengandung inti adalah kita bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Silakan naskahnya dibuat. Kemudian kamu sosialisasikan. Ya, kamu buat dramanya, kamu simulasikan naskah yang kamu buat. Berkelompok, silakan dengan kelompoknya.
Nah, 95 sama-sama kita saksikan teman kita untuk praktek bab 3. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan tentang taat dan patuh kepada kedua orang tua. Perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Lestari. Nama saya Muhammad Rajas. Saya Andika. Untuk judul tema, Ayahku yang kusayangi. Di suatu hari, di sebuah desa yang amat kecil, hiduplah seorang anak dan seorang ayah. Kedua orang tersebut hidup di rumah yang sangat sederhana. Sang ayah selalu menjaga anaknya, dari awal kelahiran sampai dewasa. Seringkali anaknya membentak ayahnya dan tidak mau mendengar perkataannya. Perkataan yang sangat diingat ayahnya dan membuat ayahnya yang kecewa. di mana ya ayahku sekarang? Aku sangat merindukannya karena aku sangat kehilangan kenangan bersama ayahku yang saat kecil aku telah dirawatnya, tetapi aku menjadi anak yang durhaka. Saat berjalan jauh, ia menyusun suatu tempat dan ia menemukan rumahnya dahulu. Terlihat ayah sedang berbaring di balai-balai samping rumahnya. Hampir setiap hari ia merindukan ayahnya saat ia merantau. Saat bertemu, ia langsung memeluk ayahnya dan menceritakan bahwa ia sangat merindukannya. Saat itu ayahnya berkata, "Woi, jika di kampung kita." Tidak apa-apa, nanti kamu kembali dan kita tidak bisa kali. Untuk motivasi, janganlah engkau durhaka kepada orang tuamu, karena mereka lah yang merawatmu. Hormati dan sayangilah mereka selagi hidup. Jangan sampai engkau menyesali di kemudian hari. Terima kasih atas ceramahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai dengan akhir sudah sama-sama kita ikuti. Tadi terakhir kita bisa mensimulasikan bagaimana cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kalau kita boleh menyimpulkan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Coba kira-kira apa yang pertama? Yang pertama kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama kesimpulan yang tentang surat tadi, tentang surat Luqman ayat 14, kita ambil satu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pertama, tentang taat kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu yang telah melahirkan dan menyusui selama 9 bulan, kemudian menyusui selama 2 tahun. Harus kita taati. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil tentang video tadi. Tentang video, bahwa orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka doanya mustajabah. Apalagi? Membuat hidupnya senantiasa bermanfaat dan selalu diberi kemudahan oleh Allah. Nah, ada lagi? Ada lagi? Hidupnya diberikan kemudahan, mendapatkan keridhaan Allah. Tadi sudah. Apalagi? Mendapatkan pahala yang besar. Mendapatkan pahala yang besar. Dosanya diampuni. Kalau dia ada musibah, musibahnya bisa dihilangkan. Kemudian yang terakhir tentang simulasi, berarti harus bagaimana kepada kedua orang tua? Harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena tadi banyak manfaatnya, banyak kemudahan-kemudahannya, kemudian banyak hikmahnya
kalau kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Gimana? Alhamdulillah belajar kita sudah selesai. Kira-kira menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Dengan kita belajar, maka kita bisa hormat kepada kedua orang tua. Bahkan nanti dipraktekkan melalui video di rumah. Dan tadi juga sudah kita praktekkan ya salah satu kelompok. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Sebelum kita mengakhiri? Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan pembelajaran. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa pulang. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.